Pak, saya kok dengar ya, katanya seorang presiden tuh tidak boleh ke Kediri. Itu kisahnya bagaimana kira-kira Pak? Sebenarnya mungkin dahulu sudah ada perjanjian. Kalau memang ke sini tidak suci, tidak bersih, pasti lengser. Pak Sunardi sebagai juru kuncinya pamuksanya Prabu Sri Aji Jayabaya yang ada di Menang, Kediri, Pak. Pak, ada kisah seperti kemarin kan satu suro, Pak. Mungkin apa, Pak, yang dilakukan orang sini tentang satu suro di pamuksanya Sri Aji? Ya, di sini satu suro itu namanya ziarah satu suro. Tapi sebelumnya ada acaranya namanya pencucian. Maksud pencucian itu mencuci yang ada di lokasi semuanya ini dicuci semuanya, dibersihkan. Iya, terutama yang ada di Pamuksan. Itu dicuci semuanya. Setelah semuanya dicuci bersih, baru siang sekitar jam 11-12 baru sesaji. Mungkin ya pernah ada kayak Pak Presiden atau pejabat tinggi ke sini, Pak SBY tadi. Iya, Pak SBY sama Gus Dur. Mbah Gus Dur. Iya. Pernah ke sini juga. Pernah ke sini. Tapi setelah beliau lengser, Gus Dur pada waktu itu waktu tsunami sini membuat upacara bedah bumi. Wow. Gus Dur mungkin loh penandaannya ini bedah, semoga orang-orang yang baik segera bermunculan, tidak tahu. Ya. Tapi kenyataannya kan ramalan Gus Dur ada sekarang sudah tahu, ada kenyataan begitu loh. Iya. Banyak sekali tentang ramalan-ramalan begitu. Dan setelah itu ngeruat bumi acaranya. 2 kali, bedah bumi dan ngeruat bumi. Iya, ngeruat bumi mencari Ratu Adil atau Sadro Piningit itu. Hai sobat dan sahabat semuanya, penelusuran kita kali ini menuju Desa Menang, Kediri, Jawa Timur. Dikisahkan Desa Menang tempat muksanya Prabu Sri Aji Jayabaya. Diyakini kalau ada presiden pemimpin yang menuju ke tempat ini akan menjadi lengser. Pada saat momen seperti apakah kondisinya ada di Menang, Jawa Timur, tempat sakral, tempat yang diagungkan pada waktu itu hingga sekarang. Benar mitos ataukah fakta? Banyak ramalan-ramalan orang sakti seperti Gus Dur, ramalannya menjadi satu kenyataan di Menang, Jawa Timur. Pernah dikisahkan Gus Dur membuat satu upacara bedah bumi dan diyakini untuk mencari Satrio Paningit yang ada di Nusantara. Benarkah fakta kejadian yang ada? Yuk kita simak penelusuran berikut ini. Memang suasananya seperti ini sobatnya. Oke, kita ke sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kita masuk ke sini. Ini sudah, wah, sangat luar biasa ya datang-datangnya. Nah, seperti ini suasananya di tempatnya Mbah Joyoboyo.
Nah, ini adalah pamuksan daripada Mbah Joyoboyo. Rahayu, rahayu, rahayu. Suasana seperti ini, pamuksan Mbah Aji Joyoboyo sobatnya. Nah, ada suara ada di tempat ini. Suasana seperti ini. Dikelilingi oleh kebun juga sawah-sawah yang ada di tempat ini seperti ini. Nah, alhamdulillah ya, seperti ini ada Mbah Joyoboyo. Nah, moksa di tempat ini. Sangat luar biasa, seger banget. Nah, tempatnya pamuksan Sri Aji Jayabaya. Ada bangunan yang disakralkan ya sobat, dan di situ adalah tempatnya pamuksannya. Ada satu tempat seperti tempat duduk tapi dilarang duduk di sini. Entah apa daripada satu larangan ini ya sobat, sangat luar biasa. Wah, begini ya. Ini desa apa Pak? Ini Desa Menang, Kecamatan Mabu, Kabupaten Kediri. Dan di sini tempatnya apa ini Pak? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Sunardi selaku juru kunci ingkang wonten pamuksan Desa Menang Kabupaten Kediri, Kecamatan Mabu. Ini tempat pamuksan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Mohon maaf Pak ya, arti dari pamuksan itu apa Pak? Pamuksan itu adalah tempat bertapanya. Ya, jadi di sini ada 3 lokasi. Ya. Yang pertama adalah Loka Muksa, yang kedua adalah Loka Busana, dan yang ketiga adalah Loka Mahkota. Nah, Loka Muksa yang tengah itu, ya, yang ada pelengkungnya itu, nah itu namanya Loka Muksa. Yang kedua Loka Busana di sampingnya, yang kecil tadi, kecil di bawah. Ya. Yang ketiga adalah Loka Mahkota yang ada di belakang sana. Nanti kalau ingin tahu lewat luar. Oh, luar. Bisa jalan. Loka Mahkota. Loka Mahkota. Jadi Loka Muksa artinya sebelum beliau Muksa, beliau mandi dulu di Sendang Tirto Kamandanu. Dulu namanya Sendang Kapren dan sekarang diganti Sendang Tirto Kamandanu karena menurut keramian zaman.
beliau setelah mandi bersih ke sini, mahkota busana dilepas, tai pakaian dilepas, mahkota dilepas, lalu beliau bertapa. Nah, bertapa lalu menghilang atau menyatu dengan Sanjang Widi. Itu artinya Lokamuksa, jadi tempat bertapanya jadi menghilang. Jadi beliau tidak meninggal. Muksa, gitu. Iya. Sesuai dengan ajaran dahulu gitu. Iya. Ya. Yang tepatnya ada di desa Menang. Iya. Ada kisah lain, Pak, selain tentang moksanya. Mungkin di sini digunakan masyarakat desa sini sebagai tempat ritual atau gimana gitu? Ya, sebenarnya ini adalah tempat ritual atau minta berkah, minta barokah. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Cuma di sini lantaran aja. Seperti contoh, seumpama pekerjaan sulit, kesini minta barokahnya supaya kerjanya lancar. Alhamdulillah. Kalau yakin, percaya, insya Allah Yang Maha Kuasa meridhoi lumantar Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Jadi cuma banyak ya orang kesini gitu. Ya banyak sekali. Bahkan dari luar juga ada. Ada Pak kayak pejabat yang gimana gitu? Banyak, jenderal juga banyak. Banyak ya Pak ya. Nah, kemarin sebelum pemilu Bapak SBY juga kesini. Silaturahim ya. Iya, silaturahim artinya akhirnya Bapak AY jadi diangkat jadi menteri. Itulah barokahnya. Oh ya. Iya. Pak, saya kok dengar ya. Iya. Katanya seorang presiden tuh enggak boleh ke Kediri, itu kisahnya bagaimana kira-kira Pak? Sebenarnya mungkin dahulu sudah ada perjanjian. Kalau memang ke sini tidak suci, tidak bersih, pasti lengser. Gitu. Jadi ke sini sebenarnya harus suci. Harus suci. Iya. Kata lainnya begitu. Iya. Kata lainnya. Ya, ini saya bersama Kang Sutris dan Bapak apa? Pak Sunardi. Pak Sunardi sebagai juru kuncinya pamoksanya Prabu Sri Aji Jayabaya yang ada di Menang, Kediri, Pak nggih. Pak, ada kisah seperti kemarin kan satu suro, Pak. Mungkin apa Pak yang dilakukan orang sini tentang satu suro di pamoksanya Sri Aji? Ya, di sini satu suro itu namanya ziarah satu suro. Tapi sebelumnya ada acaranya namanya pencucian. Halamin 1 paginya adalah pencucian. Yang dimaksud pencucian, dimaksud pencucian itu mencuci yang ada di lokasi semuanya ini dicuci semuanya, dibersihkan. Iya, terutama yang ada di Pamuksan. Itu dicuci semuanya. Setelah semuanya dicuci bersih, baru siang sekitar jam 11-12 baru sesaji. Yang dimaksud sesaji itu adalah ya juga selamatan. Oh, selamatan. Ya mungkin dari kita sudah tahu, mungkin anak cucu kita belum tahu. Maksudnya begitu lah. Iya, selamatan. Kata lainnya selamatan. Atau kenduri. Iya, kenduri. Oh, boleh. Gitu. Ya, tempatnya juga di sini. Iya, di pendopo ini. Oh, pendopo besar ini ya. Ya, itu banyak yang mengunjungi, bahkan dari seperti padepokan golongan yang ada dari Malang, ada yang dari Blitar, ada yang dari Gresik, banyak sekali. Banyak berdatangan pada saat satu suro, Pak. Ya, karena yang mencuci juga beliau yang peduli sama Pamuksan. Oke. Terus kok di foto itu ada kayak Pak Bupati gitu, Pak Bupati Kediri. Setiap acara satu suro pasti mengundang Pak Bupati. Iya. Sangat luar biasa, Pak ya. Iya. Berarti terkenal ya sini, Pak ya? Iya, memang terkenal sejak dulu. Jadi satu suro kemarin ada kegiatan. 17-an juga ada kegiatan. Kalau 17-an di sini tidak ada, desa yang ada. Oh, ada desa. Cuma di sini cuma satu suro. Satu suro. Iya, yang kayak spiritual begitu. Iya. Pak, kalau orang meyakini dengan naik di tempatnya pamuksannya itu orangnya boleh masuk atau Bapak yang antar gitu? Ya, sebenarnya itu ya diantar juru kunci. Disampaikan saja. Sebenarnya. Tapi ya sebenarnya yang benar itu gitu. Tapi zamannya kan sekarang ya ada yang sowan sendiri. Oh, begitu. Iya, yang penting nomor 1 adalah pamit, itu aja. Atau melapor begitu. Pamit atau lapor. Mbak, saya mau ritual. Sudah cukup. Jadi memang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik
sebagai warga Nusantara juga yang Mbah Sri Aji Jayabaya sudah mewarisi tentang tata krama gitu. Jadi tata krama yang baik, sopan santun yang baik. Tentunya kalau masuk pada tempat orang lain mestinya izin gitu Bang ya. Nah, begitu. Tapi ya zaman sekarang. Iya, lah ya. Ya kita sampaikan saja. Jadi biar apa ya, menjaga kesopanan dan mewarisi tata krama itu tadi begitu. Ya, Pak, ini ada orang yang di sini kayak orang lain daerah gitu punya hajatan apa kira-kira? Kayak ritual atau Iya, yang ke sini semuanya minta doa. Kayak laku gitu, Pak. Kayak lelaku gitu. Iya, yang ke sini semuanya minta doa. Kebanyakan itu ada yang anaknya ingin mendaftar calon anggota TNI, ke sini minta barokahnya supaya anaknya bisa diterima di anggota TNI. Kalau memang yakin percaya, alhamdulillah pasti diridhoi. Dan banyak Pak yang banyak sekali. Oh begitu ya. Ya, bukan itu toh, terkadang ada yang orang minta keturunan. Oh begitu Pak? Iya. Sampai segitu? Iya, alhamdulillah. Kalau memang yakin percaya, pasti itu. Didoi sama yang Maha Kuasa, cuma lantaran Sang Prabu Sri Aji Jayabaya gitu. Tergantung keyakinan masing-masing. Yang penting pokoknya yakin. Percaya. Dan tidak salah bagaimana begitu nggih. Memintanya selalu kepada Tuhan, tapi lantaran Sang Prabu Jayabaya. Oke, jadi Kediri ini sangat luar biasa, banyak sekali tempat-tempat sakral seperti ini, Pak. Tadi saya sudah mengunjungi tempatnya pemandian Sendang. Terus saya ada yang mengatakan ada tempatnya Sang Prabu juga di sini. Terus saya nyari Pak puter-puter kampung ini. Kok saya kirain tadi rumahnya orang kok ada pintu besi gitu. Terus lihat jenengan tadi ada tulisan lapor juru kunci, oh berarti ini gitu. Ngapunten sebelumnya. Iya Pak, kayak begini Pak ya. Tapi misal malam gitu, masa tamunya juga enggak pulang atau gimana gitu. Kalau dulu memang ada yang menginap di sini, tapi sekarang ini kan ada aturan. Kalau menginap sini sampai 5 hari itu harus pakai surat desa. Iya, surat dari desa setempat. Kalau cuma 5 hari kurang, cuma KTP tok ditaruh di kantoran itu. Boleh aja. Tapi sekarang banyak yang setelah selesai doa pulang. Enggak pamit itu. Iya. Enggak pamit. Pamit. Oh, pamit. Ya, pamit. Kira enggak pamit, terus pulang gitu. Banyak yang pamit. Kan dia cuma ada yang langsung nyelonong gitu. Begitu ya. Mungkin belum tahu adatnya gitu. Pak, kalau malam hari gitu jenengan jaga di sini sejak berapa tahun Pak jenengan? Saya sebenarnya sejak kecil memang saya di sini karena dulunya kan Mbah Yud saya yang jaga di sini. Ada keturunan juga. Jadi Mbah Yud mewarisi. Mbah, ayah, ada orang lain masih kerabat Bapak Lurah. Setelah meninggal ganti adiknya ayah, ganti adiknya selalu saya. Oh gitu. Berarti turun temurun ya. Ada turun temurun juru kunci. Kalau saya diangkat dari desa tahun 2018. Alhamdulillah, berarti sudah sekitar 7 tahun. Iya. Alhamdulillah. Pak, selama 7 tahun itu masa enggak ada kayak semacam bagaimana kisah-kisah tentang di luar nalarnya manusia gitu ada Pak? Tidak ada. Lande-lande gitu. Iya, baik-baik. Biasa, gitu. Yang penting pertama orang yang ke sini dibarukai semuanya. Kalau saya enggak pernah kok ketemu ya, nanti cuma ada terkadang orang yang kadang seperti dimasuki roh seperti harimau juga ada Pak ya? Ada tapi ya dimasuki tapi juga enggak apa-apa cuma orang tapi lah kalau saya enggak iya maksudnya tamu gitu datang. Ya kemungkinan ya kan memang di sini kan abdi-abdinya kan banyak kemungkinan itu masuk abdi, itu masuk ke orang itu, ya nggak tahu. Atau mungkin mohon maaf orangnya belum sesuci atau gimana gitu. Kalau saya melihatnya itu terkadang orang itu belum fokus. Oh begitu, kayak pikirannya kemana-mana gitu Pak, belum fokus betul. Bahasa Jawanya belum kusuk gitu ya. Saya mintakan
apa itu permohonan maaf, akhirnya ya bisa. Oh, gitu Pak ya. Ini saya bersama Mbah Juru Kunci yang jaga di siang ini, kita ngomong bincang-bincang tentang apa yang ada di sini, dan semoga pembicaraan kita disimak oleh anak-anak kecil, juga adik-adik yang masih belajar gitu tentang toto kromo tadi Pak ya. Minimal ke tempatnya orang lain harus izin begitu. Gitu Pak ya. Pak, dari sekian 7 tahun Pak ya, kira-kira tahun mana Pak yang menurut jenengan, apa ketika ada pencalonan presiden, apa ketika apa tempat di sini rame gitu Pak? Kalau hari ramenya itu malam Jumat Legi. Kalau ramenya sekali puncaknya itu Suro kemarin Pak ya. Iya. Tapi orang itu yang kesini, yang penting yakin. Hari itu semuanya bagus atau baik, tergantung hati kita. Tapi kalau tiap bulannya itu tiap Jumat Legi. Tapi terkadang kalau hari itu baik, kalau orang itu tidak bisa datangan juga nggak baik. Kalau menurut saya hari semua itu baik, yang penting hati. Kalau dengan kesini minta barokah, kesini aja gitu aja. Tulus ikhlas gitu Bang. Benar-benar ingin mencari solusi mungkin begitu Pak ya. Terus kayak mungkin ya pernah ada kayak Pak Presiden atau pejabat tinggi ke sini, Pak SBY tadi. Iya, Pak SBY sama Pak Gus Dur sama Gus Dur. Mbah Gus Dur. Iya. Pernah ke sini juga. Pernah ke sini. Tapi setelah beliau lengser, malah Gus Dur pada waktu itu waktu tsunami sini membuat upacara bedah bumi. Wow. Waktu tsunami Aceh. Iya. Beliau ke sini buat upacara bedah bumi, akhirnya Aceh kena tsunami. Iya. Dan kita tidak tahu Pak ya apa yang terjadi gitu. Iya. Mungkin ada maksud baiknya gitu ya. Iya. Walaupun kondisinya ada apa, pecah bumi terus tsunami kan ya tidak tahu, semua kehendak Tuhan Pak ya. Iya. Mungkin begitu mungkin. Mungkin Gus Dur mungkin loh. Penilaiannya bumi ini bedah, semoga orang-orang yang baik segera bermunculan, tidak tahu. Tapi terbalik, akhirnya malah bencana alam yang jadi tsunami terjadi. Gitu ya. Kita pun tidak tahu maksud baiknya apa Pak. Tapi kenyataannya kan ramalan Gus Dur ada sekarang sudah tahu, ada kenyataan begitu loh. Banyak sekali tentang ramalan-ramalan begitu. Dan setelah itu ngeruat bumi acaranya. 2 kali, bedah bumi dan ngeruat bumi. Iya, ngeruat bumi mencari Ratu Adil atau Satrio Piningit itu. Itu ngeruat buminya. Iya. Kira-kira apa Pak tentang mencari Ratu Adil gimana? Menurut jenengan gimana? Kira-kira? Kalau saya yakin pasti ada, tapi cuma tahun berapa saya tidak tahu. Itu pasti. Dulu pernah mencari Ratu Adil tuh, ruat buminya itu. Iya. Karena sudah ada Jangka Jayabaya. Sudah ada Pak ya? Sudah ada. Pak, kira-kira bisa diceritakan tentang ramalan Jayabaya sedikit yang mungkin Bapak hafal gimana Pak? Kalau ramalannya yang saya hafal itu yang saya hafal jenengan apa? Gabah diinteri tahun 98, orang sulit mencari makan, Krismon zaman Pak SBY, Pak Harto dulu, lengser dulu kan, sulit loh orang mencari makan. Seperti orang laki-laki pakai anting-anting, orang perempuan pakai celana, akhirnya banyak waria. Begitu ya. Kereta tanpa turangga, akhirnya ada pesawat terbang. Banyak sekali. Cuma saya enggak apa. Tapi kan sedikit-sedikit ada yang bisa dimaknani Pak ya. Karena bukunya ayah sudah hilang. Begitu ya. Dan mungkin kayak apa ya, pasar hilang hilang kumandange. Jadi kumandang itu artinya suara. Bahasa Indonesianya pasar hilang suaranya. Dulu kan ada pasar tradisional Pak ya. Yang jarak kata Mbah dulu juga jarak berapa kilo gitu sudah terdengar. Dan sekarang sudah tidak ada karena kan temboknya mall semua. Mungkin begitu Pak ya. Alhamdulillah nih banyak kisah juga, banyak cerita yang tentang Prabu Sri Aji Jayabaya ya sahabat ya. Nanti kita bisa berputar-putar dikit menambahkan video setelah. Pokoknya yang terpenting kalau kesini izin gitu ya. Izin, yang penting izin. Kalau seperti saya kan seperti yang membawa kunci. Iya, yang membawa kunci. Kalau orang izin pasti
saya monggo berarti begitu. Dan sebenarnya juga tidak dikunci. Dalam dalam artian ya biar menjaga kesopanan gitu, Pak. Karena tempatnya orang lain. Nanti kalau ada apa-apa tidak nyalain yang jaga gitu. Seperti itu, Pak ya. Kadang ada yang naik akhirnya seperti itu tadi, orang cuma marah-marah andelemeng kan gitu ada. Gitu. Nah, itu kan salahkan yang salah. Dan mungkin sudah menjadikan satu cermin ya. Leluhur dulu sudah mencerminkan jaga kesopanan. Mungkin siapapun yang jaga kan ya juga sudah disepakati. Mungkin ada garis keturunan juga. Dan seperti Bapak ini sudah 7 tahun karena menjaga tempat ini ya. Pak, boleh Pak jenengan kasihkan pesan-pesan buat biar anak-anak cucu nanti baiknya bagaimana tentang Nusantara, tentang menjaga tempat seperti ini, kira-kira pesannya Pak? Pesan saya, mari anak-anak dan emas-emas, mari kita menguri-nguri leluhur kita supaya tidak hilang, supaya bisa ramai atau bisa terwujud apa yang dikatakan semua kaula muda, anak-anak menjadi negara yang adil dan makmur. Amin. Amin. Seperti itu Pak ya. Ya, sahabat, terima kasih. Saya berjumpa dengan Pak Juru Kunci. Sinten namanya? Bapak Sunardi. Pak Sunardi. Semoga pembicaraan kita berkah dan diberikan satu keistimewaan atau keberkahan dari sahabat semuanya, menjadikan satu bincang-bincang yang bisa menjadikan satu tuntunan begitu Pak ya. Yang kiranya ada yaitu adab sopan santun seperti kita sebagai orang Nusantara atau orang Jawa gitu Pak ya. Terima kasih. Rahayu. Oke sahabat, ternyata di sini adalah tempatnya pamuksanya Sri Aji Jayabaya atau Prabu Jayabaya. Nah, seperti ini tempat di mana muksanya Sri Aji Jayabaya sahabatnya. Kita pelan-pelan mencari satu info, juga mencari satu tentang bagaimana tempat ini gitu loh sobatnya. Dan banyak orang yang sedang tirakat atau sedang melakukan ritual ya, dapat di tempat ini. Ada pohon-pohon yang sudah ratusan tahun di sini dan bau dupa yang sangat luar biasa gitu. Banyak di sini. Ya. Oke sobat ya, tetap melakukan vlog bareng bersama kita dan banyak sekali orang yang melakukan ritual di sini ya. Ada yang duduk-duduk juga sambil kayak melakukan doa-doa gitu di tempat dan lokasi ini sangat luar biasa. Ada anginnya yang seger gitu, dan ini ada di Desa Menang sahabat ya. Desa Menang, pamuksannya ada di sini sahabat ya. Nah, mengitari tempat ini ada satu catatan atau belum mendapatkan satu narasi dari kita yang kita untuk mencari infonya gitu. Nah seperti ini Pak Amit. Pak niki dusun apa Pak? Dusun Menang tuh. Ini pamuksane Mbah Jayabaya sing niki. Iki nek berdoa ngoten teng pundi, Pak? Lebet masuk ngoten lho. Nggih, sampeyan mungkin buat dirujuki. Nggih. Sing wonten pos paung ya. Kantoran. Oh, teng kantor. Teng kantor. Nggih, teng kantor. Izin dien ngoten nggih. Untuk berdoa di dalam sini ya. Ngoten iki tutupnya jam pinten, Pak? Non-stop. 24 jam nggih. Enggak pernah ditutup 24 jam.
Oke. nek dalu juru kunci iki nganto Nggih. jam 12 saking umur masuk. Oh, berarti nggih sing jagi niku juru kuncine nggih. Jagi pos niku. Kantoran. Kantoran. Oh, itu pun Jawi. Sing kantoran sing mengku niki. Nggih, nggih. Niki pamuksane Mbah Jayabaya ngoten. Oh, nggih. Dusun Menang. Menang. Kediri. Aku. Pagu. Kecamatannya Pagu. Ya. Monggo Pak nggih. Nah, kita nyari info dulu tentang bagaimana ini dan bagaimana yang ada di Pamuksan ini, sahabat ya. Oke. Aura mistisnya sangat luar biasa loh. Ada suatu himbauan atau suatu peringatan kalau masuk ini harus dengan juru kunci gitu. Nah, masuk sini sobatnya. Oke, nah seperti ini sahabat ya, suasana di tempat Menang, tempatnya Prabu Sri Aji Jayabaya Muksa, Kecamatan Pagu, Desa Menang. Ada putaran kadang ngopi gitu, bagus sekali ya. Ini adalah tempat muksanya, nah, seperti ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini tempat muksa. Seperti ini adalah tempat muksanya Sri Aji Jayabaya, Mbah Jayabaya. Nah, seperti ini. Dan di samping ini adalah tempat muksa Lokor Busono. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Tempat melepas busana. Dan setelah ini kita melihat, mereview tempatnya lepas mahkota yang ada di sebelah luar pagar utama ini.
Nah, yang ada di sini sahabatnya, ini pagar utamanya. Nah, dan kita ke kanan, nah seperti ini ada Mbah Semarnya juga. Nah, ke kanan di depan adalah tempatnya melepaskan mahkota sahabatnya. Jadi jarak sekitar 100 meter ya kita ke belakang di sebelah sini. Nah, ke sini sahabatnya. Ini jarak 100 meter ada tempat moksa mahkota, dan dilambangkan seperti ada mahkota gitu. Di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Seperti ini. Ada lambang mahkota sobatnya. Dan moksa ada di dalam tadi ya, di kotaan kain tadi. Nah sobat ya, kita sudah tunjukin tempatnya moksa, juga tempatnya daripada melepas busana, juga melepas mahkota yang ada di Penang ini. Semoga sahabat semuanya terinspirasi oleh budaya-budaya luhur yang ada di Nusantara ini. Oke sobat, terima kasih telah menyimak video kami yang sudah panjang lebar. Kami berbincang-bincang dengan juru kunci yang ada di tempatnya moksanya Prabu Sri Aji Jayabaya yang ada di Menang, Kediri, Jawa Timur. Nah, merupakan suatu kekayaan bangsa pada saat sekarang. Indonesia sangatlah luar biasa, banyak sekali peninggalan luhur yang ada di negeri ini. Terima kasih sahabat semua yang telah menonton. Semoga sahabat menjadi warga negara yang baik dan menjadi satu inspirasi baru buat Indonesia emas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.